Pernah nggak sih Anda merasa kalau puasa itu ada sesuatu yang lebih dari sekedar nahan lapar sama aus, kayak ada semacam kalibrasi ulang yang terjadi di dalam diri, tapi kita nggak tahu persis itu apa. Nah, dalam kajian kita kali ini, kita akan coba kupas tuntas fenomena itu. Kita akan bedah puasa bukan sebagai kewajiban fisik, tapi lebih sebagai sebuah Simulator spiritual. simulator. Itu istilah yang pas sekali. Karena misinya, kalau kita lihat dari sumber-sumber Al-Quran yang kita punya, adalah untuk memetakan 4 elemen penting dalam diri kita. Nafs, akal, qalb, dan roh. Sebut saja ini peta batin manusia. Dan kita akan lihat bagaimana puasa, secara desain, itu seperti program latihan intensif untuk menyeimbangkan dan menyucikan keempatnya. Betul. Jadi ini bukan cuma soal menahan lapar ya, tapi tentang proses penyucian diri yang dalam istilahnya disebut tazkiyah. Kita mau coba lihat dari sudut pandang, katakanlah, psikologi Qur'ani. Memetakan apa yang sebenarnya terjadi di ruang mesin kita saat berpuasa. Oke, mari kita mulai bedah ini. Kita mulai dari elemen yang paling terasa bergejolak, yang paling sering jadi biang keladi dalam hidup kita, nafs. Sering diterjemahkan sebagai jiwa atau ego. Dalam sumber yang kita pegang, jelas sekali disebut kalau nafs ini punya setelan pabrik untuk mendorong kita pada keburukan. Istilahnya amaratun bisu. Tepat. Nafs ini adalah arena pertarungan utamanya. Disinilah hawa nafsu atau hawa itu bermain. Dialah yang menarik kita pada keinginan-keinginan dasar. Makan, minum, hasrat biologis. Termasuk juga emosi-emosi mentah kayak amarah, serakah, ingin pamer. Semua berpusat di sini. Nah, puasa itu ibarat intervensi langsung ke pusat komando nafs ini. Tapi kan seringnya begini. Niatnya puasa mau menahan hawa nafsu, malah jadi lebih gampang marah. Lagi di jalan kena macet sedikit, rasanya mau meledak. Lagi kerja, ada yang salah sedikit, bawaannya sensi. Apa itu artinya puasa kita gagal mengendalikan nafs? Pertanyaan bagus sekali. Itu bukan berarti gagal loh. Itu justru menunjukkan bahwa simulatornya sedang berjalan. Amarah yang muncul itu adalah data. Itu adalah nafs Anda yang sedang protes karena pasokan bahan bakarnya, yaitu pemenuhan keinginan instan, sedang diputus. Puasa secara sengaja melemahkan dorongan-dorongan biologis ini. Proses ini dalam Al-Quran disebut nahyana nafs, secara harfiah artinya menahan atau mengendalikan jiwa. Oh, jadi saat kita merasa lebih emosional, itu sebenarnya pertanda otot pengendalian diri kita sedang dilatih, begitu? Bukan tanda kegagalan. Persis. Penting untuk dicatat. Tujuannya bukan untuk mematikan atau memusnahkan nafs, karena ia adalah bagian vital dari kita. Energi itu kita butuhkan. Tujuannya adalah untuk mengendalikannya. Anda jadi joki yang mahir, bukan kuda liar yang diseret kemana-mana. Hal ini dijelaskan dengan sangat kuat dalam surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41. Izinkan saya membacakannya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh syurgalah tempat tinggalnya. Wow. Yang menarik dari ayat ini adalah konteksnya. Surah An-Nazi'at itu kan banyak bicara tentang hari kiamat dan pertanggungjawaban. Jadi tindakan menahan diri dari hawa nafsu di dunia yang inti prakteknya adalah puasa dihubungkan langsung dengan ganjaran tertinggi di akhirat. Ini menunjukkan betapa signifikannya latihan harian ini. Ini mengubah perspektif ya. Jadi menahan lapar dan amarah di lampu merah itu bukan urusan sepele, tapi sebuah latihan dengan taruhan kosmik. Nah, tadi Anda sebut soal jadi joki yang mahir. Pengendalian ini kan punya tujuan akhir. Apa itu? Tentu, tujuannya adalah untuk menaikkan level nafs itu sendiri. Dalam psikologi Qur'ani ada tingkatan nafs. Yang terendah itu nafs al-amarah, yang terus mendorong pada keburukan. Lewat latihan seperti puasa, ia bisa naik menjadi nafs al-lawamah. Ini jiwa yang mulai bisa mengkritik dirinya sendiri. Aduh, kenapa tadi aku marah-marah ya? Harusnya bisa lebih sabar. Nah, ini sudah kemajuan. Puncaknya adalah mencapai nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang dan tentram. Puasa ini program pelatihannya. Oke, jadi kita melemahkan kuda liar ini. Tapi melemahkan saja kan tidak cukup. Kita harus mengarahkannya. Apa yang jadi jokinya dalam sistem ini? Apakah itu peran elemen kedua, akal atau akal? Benar sekali. Akal adalah jokinya, instrumen pembedanya. Tapi kita perlu luruskan dulu konsep akal dalam Al-Quran.
Ini bukan sekedar kecerdasan intelektual atau IQ tinggi ya. Akal adalah kemampuan kita untuk mikir, merenung, memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan yang terpenting, menimbang-nimbang mana petunjuk dan mana kesesatan. Saya paham teorinya, tapi jujur saja, banyak orang, termasuk saya, kadang-kadang merasa di jam 3 sore, kepala rasanya kosong dan sulit berpikir jernih. Ada kabut otak karena lapar yang sangat nyata. Bagaimana kita menyeimbangkan antara klaim kejernihan spiritual dengan kondisi fisik yang justru bikin susah mikir ini? Ini adalah paradoks yang menarik. Memang betul, di awal adaptasi, tubuh kita merespons dengan lemas. Tapi coba Anda perhatikan polanya. Ketika dorongan fisik dan kebisingan dari nafs yang terus-menerus menuntut, kapan buka, mau makan apa nanti. Ketika kebisingan itu mulai bisa kita abaikan, ada ruang mental baru yang tercipta. Kejernihan yang dimaksud bukanlah kemampuan mengerjakan soal matematika kompleks saat lapar. Lalu kejernihan seperti apa? Kejernihan untuk membuat keputusan yang benar, kejernihan untuk melihat prioritas. Saat nafs tidak lagi mendominasi, akal punya kesempatan untuk mengambil alih kemudi. Misalnya, nafs bilang, ayo kita buka medsos dan gosipin orang buat ngabuburit. Akal yang jernih akan berkata, tunggu dulu, itu merusak esensi puasa kita. Lebih baik baca atau berzikir. Pilihan sadar itulah kerja akal yang optimal. Jadi seperti mengurangi noise internal, sehingga sinyal dari akal sehat kita jadi lebih jelas terdengar. Tepat. Puasa mendorong kita untuk menggunakan apa yang Al-Quran sebut sebagai takkilun, kemampuan menggunakan akal. Tujuannya agar kita tidak mengikuti hawa nafsu secara buta. Dengan akal yang jernih, kita jadi lebih mampu memahami batasan-batasan Tuhan atau hududullah dan secara sadar memilih untuk tetap berada di dalamnya. Disinilah kita menemukan kaitan erat dengan salah satu ayat utama tentang puasa di surah Al-Baqarah ayat 187. Bagian akhirnya berbunyi, "Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun," yang artinya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Wah, jadi frasa agar mereka bertakwa di akhir ayat puasa itu bukan cuma soal takut pada hukuman, tapi soal menggunakan akal untuk memahami aturannya, lalu dengan sadar memilih untuk taat. Saya baru sadar koneksi itu. Benar. Menerangkan ayat-ayatnya itu adalah undangan bagi akal kita untuk berpikir dan memahami hikmahnya. Ketaatan yang lahir dari pemahaman itu jauh lebih kokoh. Oke, kita sudah bahas ego nafs yang dikendalikan oleh akal. Ini terasa logis, tapi sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke qalb atau hati. Disinilah saya sering bingung. Dalam percakapan sehari-hari, hati itu identik dengan emosi. Tapi dalam Al-Quran, sepertinya hati ini lebih dari itu. Apa sih fungsi spesifiknya? Anda benar sekali, ini jauh lebih dalam dari sekedar emosi. Qalb adalah pusat kesadaran spiritual. Dia adalah wadah keimanan. Kalau akal itu CPU yang memproses data, maka qalb adalah hard drive, tempat iman, keyakinan, dan niat itu disimpan dan dirasakan. Sumber kita juga menyebutkan bahwa hati ini bisa sakit, marad, atau bisa juga sehat salim. Penyakit hati ini bukan serangan jantung, kan? Penyakit seperti apa yang dimaksud? Tentu bukan. Penyakitnya bersifat spiritual. Al-Quran menyebutkan beberapa seperti kemunafikan, iri, dengki, kesombongan, atau keraguan. Ini adalah virus-virus yang bisa mengotori dan mengeraskan wadah iman kita. Disinilah puasa berfungsi seperti program detoksifikasi spiritual untuk qalb. Detoksifikasi. Bagaimana cara kerjanya secara praktis? Mari kita ambil satu contoh penyakit, iri hati. Iri hati muncul saat kita terlalu fokus pada kelebihan orang lain dan lupa pada nikmat yang kita miliki. Nah, saat berpuasa, kita dipaksa untuk fokus ke dalam. Kita sibuk berjuang melawan rasa lapar, haus, dan kantuk kita sendiri. Hasilnya, kita tidak punya banyak energi tersisa untuk sibuk memikirkan mobil baru tetangga. Secara bertahap, fokus kita beralih dari luar ke dalam. Itu detoks yang sangat praktis. Saya suka contoh itu. Jadi, dengan mengurangi fokus kita pada urusan duniawi, kita sebenarnya sedang membersihkan saluran menuju hati. Persis. Hati menjadi lebih bersih, lebih lembut, dan lebih sensitif. Saya jadi teringat satu Ramadan beberapa tahun lalu. Saat itu saya terjebak macet parah, hampir telat berbuka.
Nafs saya sudah teriak mau marah-marah. Tapi entah kenapa, saat itu saya lihat seorang bapak tua penjual tisu di pinggir jalan, wajahnya lelah sekali. Seketika itu juga muncul rasa empati yang kuat. Kalb saya seolah berkata, dia mungkin lebih lelah dan lebih lapar darimu. Amarah saya langsung hilang. Momen seperti itu jarang terjadi di hari biasa. Hati yang didetoks jadi lebih peka. Dan hati yang peka dan bersih ini, kayak cermin yang sudah dilap, jadi bisa memantulkan cahaya dengan lebih baik. Tepat sekali. Dan tidak kebetulan, Al-Quran yang diibaratkan sebagai cahaya petunjuk diturunkan di bulan puasa. Hati yang sudah didetoks menjadi lebih siap, lebih reseptif. Tujuan akhirnya adalah mencapai hati yang tentram atau kolbun salim. Dan cara mencapainya, menurut Al-Quran, adalah dengan mengingat Allah atau dzikrullah. Puasa adalah bentuk dzikir perbuatan yang paling intens. Disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Puasa adalah jalan ton menuju ketentraman hati itu. Dari ego ke akal ke hati. Sekarang kita sampai pada elemen yang paling subtil, paling dalam, dan mungkin paling misterius. Ruh atau spirit. Ini adalah unsur yang disebut dalam sumber sebagai tiupan dari Tuhan. Sesuatu yang suci, yang hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ini kan konsep yang paling abstrak ya. Bagaimana puasa yang sifatnya sangat fisik, nahan lapar dan haus, bisa menyentuh sesuatu yang sangat non-fisik seperti ruh. Ini pertanyaan kuncinya, hubungan antara yang material dan spiritual. Logikanya bisa kita pahami melalui sebuah hubungan terbalik. Bayangkan nafs dan ruh berada di kedua ujung sebuah timbangan. Nafs itu representasi dari aspek tanah kita, material, duniawi. Sementara ruh adalah representasi dari aspek langit kita, spiritual, ilahiyah. Oh, jadi saat yang satu turun, yang lain naik, begitu? Tepat, saat pengaruh nafs dilemahkan melalui puasa, dengan mengurangi asupan fisik, maka secara otomatis ujung timbangan yang lain, yaitu ruh, akan terangkat. Ruang bagi ruh untuk bersinar, untuk mendominasi kesadaran kita, menjadi jauh lebih besar. Dengan mengurangi yang tanah, kita memberi ruang bagi yang langit dalam diri kita. Tapi, bagaimana kita bisa merasakan kalau ruh kita sedang bersinar atau terangkat ini? Apa ada tanda-tandanya dalam kehidupan sehari-hari? Tanda-tandanya sangat terasa. Misalnya, tiba-tiba Anda merasakan dorongan yang lebih kuat untuk berbuat baik. Jadi lebih ringan tangan untuk bersedekah. Anda jadi lebih menikmati saat sholat malam atau membaca Al-Quran, bahkan merasa terhubung saat melakukannya. Itu adalah tanda-tanda bisikan ruh mulai lebih jelas terdengar. Rasa lapar dan dahaga itu membuat kita sangat sadar akan kerapuhan fisik kita. Kesadaran ini otomatis mengalihkan fokus kita ke aspek diri kita yang lebih abadi, yaitu aspek spiritual. Inilah momen kita terkoneksi kembali dengan fitrah, esensi penciptaan kita. Mengingat kembali asal-usul kita yang nuhur. Benar, Al-Quran sendiri mengingatkan kita akan asal-usul ruh yang agung ini. Misalnya dalam surah Al-Hijr ayat 29. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ayat ini adalah pengingat bahwa di dalam cangkang fisik kita yang lemah ini ada sebuah esensi ilahiyah. Puasa adalah cara kita mengheningkan cipta, meredam hiruk-pikuk nafs, agar kita bisa mendengar kembali bisikan dari esensi luhur ini. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita memetakan nafs, akal, qalb, dan ruh, bagaimana keempat elemen ini bekerja sama secara harmonis selama kita puasa? Bagaimana simulator spiritual ini menyatukan semuanya? Nah, disinilah kita melihat keindahan desain ilahiyahnya. Puasa bukan sekedar menekan satu elemen, tapi menyelaraskan orkestra batin kita. Ini mekanisme untuk mengkalibrasi ulang seluruh peta batin. Oke, coba kita rangkai dari awal sampai akhir. Pertama, puasa menundukkan nafs yang bergejolak. Dorongan hewani kita diredam. Proses ini tidak dilakukan dengan paksaan buta, tapi di bawah kendali akal yang tercerahkan oleh wahyu. Akal yang berkata, kita menahan diri bukan karena benci pada tubuh, tapi karena ini perintah Tuhan yang baik untuk jiwa kita. Jadi, akal menjadi pemimpin orkestranya, bukan lagi hawa nafsu yang jadi pemain solo yang berisik. Tepat sekali. Dan ketika nafs terkendali oleh akal,
Efeknya langsung terasa pada kolb, pada hati. Hati yang tadinya keruh oleh penyakit batin seperti kesombongan, iri hati, atau cinta dunia, perlahan menjadi jernih dan bening. Dan hati yang jernih inilah yang kemudian bisa menjadi medium yang sempurna. Untuk memantulkan cahaya dan kesucian dari ruh. Hati yang bersih menjadi layar yang sempurna bagi ruh untuk memanifestasikan cahayanya ke dalam kesadaran, perkataan, dan tindakan kita. Jadi ini adalah sebuah proses tazkiyah yang holistik, dari yang paling kasar hingga yang paling halus. Sebuah kalibrasi ulang tahunan untuk mengembalikan kita ke setelan pabrik kita. Sebuah proses rekayasa ulang diri yang luar biasa. Ini benar-benar mengubah cara pandang terhadap puasa. Bukan lagi sekedar daftar larangan, tapi sebuah kesempatan emas untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Sesuai dengan cetak biru penciptaan kita. Kembali pada fitrah. Setelah memahami peta batin ini, ada satu hal yang bisa Anda coba amati secara pribadi. Saat Anda berpuasa di hari-hari berikutnya, coba ambil waktu sejenak untuk merenung dan merasakan. Dari keempat elemen tadi, nafs, akal, qalb, dan ruh, elemen mana yang perubahannya paling Anda rasakan? Apakah pertarungan Anda yang paling sengit adalah dengan nafs, menahan amarah dan keinginan? Ataukah Anda justru merasakan kejernihan akal yang luar biasa, di mana ide-ide cemerlang tiba-tiba muncul? Atau mungkin yang paling menonjol adalah ketentraman dalam qalb, sebuah rasa damai yang sulit dijelaskan. Mengidentifikasi arena utama Anda dalam puasa kali ini mungkin bisa menjadi kunci untuk memahami di mana fokus penyucian diri Anda paling dibutuhkan saat ini.